Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru sekalian, calon guru P3K, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang masalah tryout pedagogik, yaitu pembahasan tentang masalah konsep penilaian. Untuk soal yang pertama yang akan kita bahas adalah Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Identifikasi kasus, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan tindakan, D. Memperkirakan penyebab. Jawabannya adalah identifikasi masalah. Soal nomor 2 ya. Perhatikan aspek sikap berikut: percaya diri, runtut, santun, kerjasama, berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah, itu jawabannya adalah 1, 2, 3. D. A 3, 4, 5, B 25, 1, 25, C 2, 3, 5, D 1, 2, 3. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Soal nomor 3. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, assessment to learning. Jawabannya adalah assessment as learning, yaitu jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah: A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar berarti soal tersebut mudah. B. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit. C. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit. D. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar maka soal tersebut sulit. Jawabannya adalah C, yaitu semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut maka soal semakin sulit. Soal nomor 5. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir: A. Konvergen, B. Vertikal, C. Divergen, D. Logis. Jawabannya adalah divergen, yaitu jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah: A. Penetapan bentuk dan teknik penilaian, B. Pemetaan KD muatan pembelajaran, C. Menyusun bank soal, D. Merancang instrumen penilaian. Jawabannya adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Soal nomor 7. Daya pembeda pada suatu soal adalah: jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. B. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang menjawab benar proporsinya sama. D. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. Jawabannya adalah C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Soal nomor 8. Definisi penilaian adalah:
prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. B. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. C. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. D. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Jawabannya adalah A. Prosedur yang sistematik untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Soal nomor 9. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah penilaian diri dan penilaian antara teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. B. Penilaian diri dan penilaian antara teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Penilaian diri dan antara teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Penilaian diri dan penilaian antara teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas atau observasi guru. Jawabannya adalah D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Soal nomor 10. Ismail, siswa, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. A. Pra-profesional. B. Operasional konkret. C. Operasional formal. D. Formal operasional. Jawabannya adalah B. Operasional konkret. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang telah kita bahas, yaitu tentang masalah konsep penilaian. Adapun soal-soal yang lainnya silahkan lihat video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.